Jangan lupa subscribe channel Belajar Menyenangkan dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muflis Rega. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Unsiah dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video ini, saya membuat video edukasi tentang cara mengukur massa, volume, dan panjang. Untuk pengukuran panjang, pada praktikum yang pertama, saya menggunakan alat yaitu penggaris. Penggaris tersebut berukuran 30 cm. Dan bahannya yaitu buku, kemudian pulpen, dan juga kotak kardus. Untuk pengukuran yang pertama, saya menggunakan kotak kardus. Untuk cara mengukurnya adalah yang pertama, mensejajarkan antara sudut kotak kardus dengan sudut penggaris. Setelah sejajar, kemudian penggaris tersebut tidak boleh miring seperti ini. Harus sejajar. Kemudian baru melihat hasil yang diperoleh. Dan hasil yang diperoleh adalah 19,3 cm. Untuk benda yang kedua, saya mengukur pulpen dan diperoleh hasil adalah 13,8 cm. Untuk pengukuran ketiga, saya mengukur buku dan diperoleh hasil adalah 20,9 cm. Kemudian, untuk mengukur panjang, kita bisa juga menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter, atau kedalaman. Jangka sorong mempunyai skala nonius yang bervariasi, mulai dari skala 0,01, 0,02, hingga 0,05, dan beberapa skala lainnya. Jangka sorong terbagi menjadi 3 macam, yaitu jangka sorong digital, jangka sorong manual, dan jangka sorong analog. Untuk cara menggunakan jangka sorong, yang pertama adalah menggeser rahang. Rahang ini digeser hingga benda dapat masuk ke dalam rahang tersebut, kemudian kita ketatkan. Kunci menggunakan screw lock, kemudian membaca nilai jangka sorong. Di sini saya menggunakan benda, misalnya buku, kemudian kita random saja, dapatlah hasil pengukuran dari skala utama 1,7 cm, skala nonius 0, hasil pengukurannya adalah 1,70 cm.
Pada praktikum pengukuran massa benda, alat yang digunakan adalah timbangan. Dan bahan yang digunakan adalah power bank, kelereng, dan buku. Untuk langkah kerjanya adalah yang pertama menyiapkan timbangan. Kedua adalah membuat garis tunjuk timbangan ini berada pada posisi 0. Setelah garis merah ini menunjukkan posisi 0, langkah selanjutnya adalah memulai menimbang benda tersebut. Untuk benda yang pertama adalah menimbang kelereng. Didapatkan hasil untuk timbangan kelereng adalah 210 gram. Untuk benda yang kedua adalah power bank. Didapatkan hasil dari timbangan power bank adalah 230 gram. Kemudian benda yang terakhir adalah buku. Dan didapatkan hasil berupa 650 gram. Kemudian, untuk mengukur massa benda, kita bisa menggunakan neraca Ohaus. Gambar dari neraca Ohaus adalah seperti ini. Di bagian kirinya terdapat tempat benda untuk menimbang. Kemudian, di bagian tengah ini terdapat batuan untuk mengukur berat dari benda tersebut. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Masing-masing lengan mempunyai berat yang berbeda. Untuk lengan yang belakang mempunyai berat dari 0 sampai 100 gram. Untuk lengan tengah yang ini mempunyai berat dari 0 sampai 500 gram. Untuk lengan depan yang ini mempunyai berat dari 0 sampai 10 gram. Neraca Ohaus biasa sering digunakan oleh penjual pada pasar tradisional. Di sini saya menggunakan neraca Ohaus dengan menimbang berat benda, yaitu gula. Setelah diletakkan gula, langkah selanjutnya adalah mengatur batuan pada lengan masing-masing lengan hingga stabil antara beratnya ini. Di sini saya sudah mendapatkan angka dari berat gula tersebut, yaitu lengan belakangnya adalah 40 gram, lengan tengahnya adalah 500 gram, dan lengan depannya adalah 2,4 gram. Selanjutnya, untuk mencari berapa berat massa gula tersebut, kita menambahkan lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Lengan tengahnya ditambah dengan lengan belakang, dan ditambahkan dengan lengan depan. Lengan tengahnya adalah 500 gram ditambah dengan lengan belakangnya adalah 40 gram dan ditambah dengan lengan depannya itu adalah 2,4 gram. Dapatkan hasil adalah 500 ditambah 40, 540 ditambah 2,4 adalah 542,4 gram.
Selanjutnya adalah pengukuran volume benda. Alat yang digunakan adalah gelas ukur. Di sini saya menggunakan gelas ukur yang biasa digunakan untuk membuat kue dengan volume 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, sampai 500 ml. Kemudian bahannya adalah air. Selanjutnya objek bendanya adalah kelereng. Kemudian ada kertas dan pulpen sebagai media tulisnya. Untuk langkah kerja yang pertama adalah menuangkan air ke dalam gelas ukur. Didapatkan hasil adalah 300 ml. Kemudian memasukkan objeknya, yaitu kelereng, ke dalam gelas ukur. Sebelumnya 300 ml ini dicatat sebagai volume awal. Setelah dimasukkan kelereng, volume air berubah menjadi 480 ml. Dan volume ini dicatat sebagai volume akhir. Setelah hasil praktikum diperoleh, selanjutnya adalah menghitung volume kelereng. Volume awal yang telah diperoleh adalah 300 ml. Setelah dimasukkan kelereng menjadi volume akhir, didapatkan hasil adalah 380 ml. Kemudian untuk mencari volume benda adalah volume akhir dikurangi dengan volume awal. 380 ml dikurangi dengan 300 ml, mendapatkan hasil 80 ml. Hasil 80 ml ini adalah volume kelereng. Terima kasih sudah menonton video edukasi dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.